Ya, salah satu poin tiga versi Trijaya FM Bandung masih dari kawasan Jalan Ekman nomor 20. Saya Fajar Bila Subrata masih menemani Anda dan janji saya tadi selepas lintas Trijaya kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan rekan dari PT Pegadaian yang mana nanti akan memberikan informasi tentang program kemudian juga event ya yang akan diselenggarakan oleh PT Pegadaian. Sudah ada tepat di depan saya ada Alsa Yusnidar, beliau adalah Relationship Manager PT Pegadaian. Saya panggilnya Kang Alsa aja ya. Siap kan? Oke, kamu masih muda, masih muda. Di bawah saya yakin kan? Iya, sudahlah kita berakang-akang aja ya. Oke, Kang Alsa, kita ngobrol-ngobrol nih seputar topik nabung receh jadi emas. Tapi sebelum ke topik ini yang menarik, Relationship Manager itu kerjaannya apa sih? Relationship, menjaga hubungan gitu. Iya. Hubungan dengan siapa? Iya, sebenarnya gini kan, di Pegadaian itu kan kebetulan saya bekerjanya itu sebagai kalau ini sebenarnya PR lah kan. Oh, oke. Tapi kalau misalkan di Pegadaian sendiri itu sebagai hubungan kelembagaan kan. Gitu. Hubungan kelembagaan menjaga kerjasama kayak misalkan kita ke instansi seperti itu ya saya menangani Termasuk dengan media gitu ya. Media apapun itu yang berbau-bau instansi atau misalkan komunitas dan lain sebagainya itu berhubungan dengan saya. Oke. Sepanjang ini enjoy kan? Enjoy sekali kan? Luar biasa ya. Karena memang ini kesempatannya dari jabatan kayaknya terbuka ya untuk ketemu banyak orang gitu ya. Nah itu jadi banyak link lah kan? Nah itu banyak dia. teman, banyak teman. kenal, jadi ya yang tadinya mungkin hanya bergaul sama sebaya, jadi yang muda sama yang di atas saya juga ya saya bergaul. Enggak. Nah pandemi yang kemarin itu COVID itu tentunya yang usaha-usaha yang sedang dia tuh jatuh lah ya, Ambil kolaps bahkan ya. Tapi ya dia mempunyai barang seperti misalnya yang bisa digadaikan kayak perhiasan, terus kendaraan dan lain sebagainya itu ya kepegadaian gitu. Otomatis jadi trafficnya memang tinggi ya selama pandemi ini. Kang, kalau kemarin kan mungkin banyak juga pengusaha-pengusaha yang istilahnya perhiasan nggak punya, tapi mereka cuma punya produk yang belum laku. Itu bisa digadein nggak sih sebenarnya? Sebenarnya untuk saat ini itu dari perusahaan yang produk yang belum laku itu belum bisa kan. Okay. Ternyata kita ya Pegadaian sendiri itu harus ada jaminan kan. Jadi jaminannya khususnya untuk perhiasan atau emas ya. Kalau misalnya untuk kayak kendaraan itu BPKB-nya gitu. Jadi kalau untuk yang ini sih belum bisa. Belum bisa. Ya, harus ada jaminan. Oke, ada ketentuan-ketentuan ya. Betul. Jadi saya ingat kalau dulu tuh istilahnya kita tuh kalau misalnya mau gade kendaraan harus minat di Pegadaian. Betul. Kalau sekarang sih tinggal surat-suratnya doang ya. Bisa suratnya dijaminkan dengan ketentuan tahunnya berapa. Iya istilahnya 3 tahunnya juga. Kalau motor itu 5 tahun, kalau mobil 10 tahun. Ya 10 tahun terakhir, tapi tidak di kemungkinan kalau misalnya dia mobilnya emang harga jualnya layak itu bisa juga sih dilihat juga nanti ada analisnya gitu. Oke, ada istilahnya apa ya, ahli taksir gitu ya? Iya gitu, ahli taksir itu untuk emas. Tapi kalau misalkan untuk BPKB itu ada analis yang bisa melihat itu layak apa enggak. Program baru yang namanya sekolah emas. Nah itu apa sih sekolah emas? Kadang ada pertanyaan yang banyak, ini kayaknya menarik nih sekolah emas untuk orang tua gitu ya. Nah kebetulan ini sekolah emas ini adalah program menabung melalui tabungan emas kan. Nah dengan menyisihkan sebagian uang jajan siswa atau siswi, nah rutin bagi siswa-siswi SD, SMP sampai SMA atau sederajatnya mungkin kuliah juga bisa ya, bisa masuk juga. Nah ini Pegadaian akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat kan. Jadi untuk sosialisasi, nah ini bisa nabung receh jadi emas kan. Ini menarik nih, kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi memang ada kerjasama dulu sebelumnya, MOU dulu sebenarnya dengan sekolah sudah, tertentu. Ya kalau di instansi itu kebetulan kita Dinas Pendidikan dan lain sebagainya itu kita pasti ada kerjasama kan. Kebetulan dari pusat juga ada kerjasama. Nah kalau misalnya untuk SD, SMP, SMA itu kita nanti mendatangi ke instansi tersebut. Jadi kalau yang cicilan emas sih kelihatannya kita dipaksa untuk nyicil terus karena memang sesuai akad begitu ya. Untungnya juga ketika emas terjadi kenaikan, cicilan bukan berarti jadi nambah, malah tetap flat ya. Tapi enaknya yang tabungan emas itu suka-suka ya. Suka-suka. Kapanpun dan dimanapun mau berapapun itu akan bisa nabung. Ya makanya saya bilang tadi receh
emas ya itu mulai dari 10.000 juga bisa. Benar. Jadi 0,01 gram kan. Udah jelas ya. Udah jelas. Ya. Oke. Jadi menyenangkan sih kalau tergantung misalnya kalau memang pendapatan kita istilahnya apa nggak pasti gitu ya. Iya. Kayaknya punya tabungan emas lebih enak. Tapi kalau yang istilahnya istilahnya pendapatan bulanan udah jelas. Udah jelas ya kita menyisihkan arisan emas yang bisa arisan emas bisa cicilan emas. Arisan emas itu gimana? Nah arisan emas ini kita harus ada anggota minimal 6 kelompok kan. Jadi 6 orang ini kita sama DP juga itu tiap orangnya itu DP 15% juga. Nah lalu ada bedanya ini arisan ini tiap bulan itu ada yang mendapatkan emasnya kan? Ya kayak arisan dikocok gitu, dikocok iya. Oh, oke. Tergantung ketuanya. Ketuanya misalkan akan gitu ya, nanti dikocok siapa misalkan yang dapat ya itu dapat emasnya pada hari itu. Tapi bertanggung jawab sepenuhnya untuk angsuran tersebut. Jadi akan sendiri yang bertanggung jawab gitu. Ketuanya maksudnya? Iya. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang nggak bisa gitu ya, mau gimana? Tanggung jawab itu harus ibaratkan ya harus jangan ada yang selektif pilih anggotanya berarti ya nggak bisa seenaknya gitu. Pegadaian itu ada mengadakan webinar inspirasi emas dengan topik itu punya rencana bebas finansial dengan dana darurat. Nah itu bisa didaftarkan melalui kask.us/inspirasi itu Desember ya Bandung. Di situ bisa daftar. Nah, nanti itu di tanggal 16 hari Kamis jam 1 itu istilahnya kita ada Zoom ya, Nah, itu bisa interaksi, ada hadiah juga, ada tanya jawab di sana itu banyak sekali. Nah, ini ada biasanya itu dijelaskan sama ibaratkan influencer yang emang tentang investasi itu menariknya seperti apa biasanya gitu. Oke, jadi kalau mau ikut gitu ya banyak pokoknya di webinar ini, webinar inspirasi emas ya. Iya betul. Istilahnya di situ akan ada banyak sekali ilmu yang di-share, kemudian juga ada orang-orang yang memang punya kapabilitas untuk menyampaikan ilmu tadi. Oke, kalau lebih jauh lagi untuk informasi misalnya kan tadi agak sulit tuh linknya. Kemana nih boleh dicarinya? Sebenarnya kalau ini sendiri kan harus nge-follow Instagram Kanwil Bandung itu ada kan di Kanwil Bandung yang tadi di @pegadaian Kanwil Bandung. Nah di sana nanti biasanya ada promo dan ada juga flyer yang khususnya buat linknya untuk daftarnya di mana. Nah itu biasanya ada di sana. Kalau enggak ke pribadi saya juga boleh ke yang tadi nomor saya sebutkan atau juga ke Instagram saya juga boleh. Biasanya suka. Instagramnya apa? Instagramnya itu alsa.jr ya, altsa.jr. Atau bisa datang langsung ke outlet Pegadaian kali ya? Iya betul. Di outlet Pegadaian juga biasanya informasi itu dikasih tahu ya di sana. Biasanya dari depan itu kita memberitahukan bahwa kita ada webinar, kadang di flyer juga suka dipasang. Kang Alsa ini terakhir nih, waktu sudah sangat mepet sekali. Himbauan juga untuk masyarakat mungkin terkait dengan tabungan emas dan lain sebagainya, singkat saja silakan. Ya, kalau masyarakat di sini kita jangan menantikan untuk investasi dalam jangka waktu lama khususnya emas ya. Kalau kita malas untuk menabung dari sekarang, kita tidak akan punya tabungan untuk masa depan. Contohnya misal saya dari umur SMA atau SMP atau misalkan kuliah, apabila kita mau meneruskan pendidikan, itu biasanya kita akan harus mempunyai tabungan. Nah, apabila kita mempunyai tabungan uang, kita tidak akan bisa mencapai pendidikan atau mengikuti harga pendidikan pada hari itu. Tapi kalau kita menabung emas, kalau kita harga emas itu mengikuti harga pendidikan. Sebenarnya kita ini kenapa kita harus menabung dari kecil sampai sekarang ya itu untuk pendidikan sih sebenarnya. Iya. Orang tua tidak khawatir dana pendidikan yang darurat tiba-tiba nanti harga emas mengikuti, ya udah pendidikan istilahnya bisa terbayar. Nah itu dia, mengurangi beban dengan punya tabungan emas ini. Alsa Yusnida, Relationship Manager PT Pegadaian. Kang Alsa nuhun.
Sami-sami Kang. Sukses dengan program-program dari PT Pegadaian. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan istilahnya menjadi pencerah ya, istilahnya juga menjadi pembuka wawasan untuk pendengar kita bahwa ya kita di sekarang ini bicaranya kita tentang tabungan, investasi. Karena kita berbicara bukan saat ini tapi untuk ke masa depan.